Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin membahas sebenarnya setelah pertandingan menghadapi Manchester City, Manchester United menjadi juara Piala FA. Ada interview yang dilakukan oleh salah satu jurnalis favorit gua, Andy Mitten. Dan ini di-upload oleh Andy Mitten di Twitternya dia atau di akun X-nya dia. Dan menurut gua apa yang dibahas di sana ini menarik. Oleh karena itulah gua angkat tentu saja di video ini, karena selain juga memberikan informasi apa yang terjadi di atas lapangan, juga tentang tanggapan Erik ten Hag ya, terutama dalam mempersiapkan tim di tengah-tengah informasi akan dihentikan atau dipecatnya Erik ten Hag oleh Manchester United. Dan juga ada semacam kayak sedikit pandangan juga dari Erik ten Hag tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan informasi tersebut. Oke, langsung aja gue artikan, nanti akan gue tanggapi dari akunnya Andy Mitten. Selamat Erik ten Hag, Anda adalah pemenang dari FA Cup. Apa rasanya? Luar biasa. Seperti seorang anak ya, sebagai seorang anak-anak saya tumbuh melihat FA Cup final dan ini sangat luar biasa perasaannya untuk melihat ini. Dan sekarang Anda terbiasa di Inggris ini untuk disiarkan FA Cup, tapi di Belanda ini tidak sering ya untuk ditayangkan final Piala FA. Dan dengan FA Cup ini selalu ini membuat luar biasa ya perasaan untuk memenangkannya, dan ini merupakan hal juga yang ingin saya menangkan. Dan saya sangat happy, saya sangat senang kita melakukannya dengan penampilan tim yang luar biasa. Ditanyakan oleh Andy Mitten, rencana ataupun persiapan taktik dari tim Anda ini berlangsung secara sempurna. Bagaimana tanggapan Anda? Ini pujian yang luar biasa. Erik ten Hag mengatakan demikian ya kepada para pemain, kepada staff juga, dengan dan tanpa possession. Sangat brilian sebagai tim dan juga individu. Kita bermain di level yang sangat tinggi. Dan Anda lihat ya apa yang tim ini mampu lakukan. Dan Anda lihat identitas ketika semua pemain, ya banyak pemain yang kembali lagi. Dan kita bisa menunjukkan apa permainan yang ingin kita tunjukkan. Anda tentu saja membutuhkan pemain untuk bisa, atau Anda membutuhkan pemain-pemain kembali ke lapangan untuk membangun tim. Dan Anda bisa menghabiskan waktu di lapangan latihan. Tapi ketika mereka tidak tersedia, ya tentu saja Anda harus melakukan penyesuaian. Dan ini menyulitkan untuk bisa bermain di level tertinggi. Lalu Andy Mitten menanyakan, apa yang Anda katakan di waktu istirahat ya setelah tim ini unggul 2-0? Apakah Anda kaget dengan hasil ini? Erik ten Hag mengatakan, kaget. Sepertinya setelah 12 menit saya memiliki feeling kalau ini bisa jadi hari kita. Dan ini juga yang kita rasakan sepanjang pekan. Tapi lalu Andy Mitten menanyakan ya, itu kok bisa Anda memiliki feeling positif, itu datang dari mana? Erik ten Hag menjawab, karena kita memiliki para pemain kembali ke atas lapangan. Ya, walaupun tidak semuanya fit 100%, contohnya Rafael Varane dan Lisandro Martinez tidak 100% pulih sebenarnya, tapi tidak ada cedera ya. Dan Anda lihat sebagaimana penting center half atau back tengah, partnership back tengah secara konsisten dan juga secara stabil, secara rutin untuk tim kita. Dan di istirahat babak pertama kita mengontrol pertandingan tanpa dan juga dengan possession. Kita mencetak 2 gol yang sangat luar biasa, dan sebenarnya kita bisa mencetak gol yang lebih banyak lagi. Mungkin kita bisa menambah 1 lagi. Dan
ditanyakan oleh Andy Mitten, dan gol ini diciptakan oleh pemain oleh pemain yang Anda benar-benar kembangkan, katakanlah demikian ya. Ya, Erik ten Hag mengatakan, tentu saja saya percaya sebelum musim kalau mereka ini layak apa yang mereka tunjukkan dari apa yang tunjukkan musim lalu ya. Dan tentu saja kredit juga kepada dua pemain ini, dan mereka juga menunjukkan di situasi pergantian pemain, dan ya mereka tentu saja kita memiliki rencana dengan mereka, dan kita memiliki kemunduran ketika Kobbie Mainoo di awal musim mendapatkan cedera yang sangat buruk. Dan Andy Mitten menanyakan, Anda berbicara terkait dengan persiapan. Nah, Anda dengar bagaimana suara-suara mengenai masa depan Anda? Erik ten Hag mengatakan, itu mungkin untuk para pemain, tapi tidak untuk saya. Jadi saya tidak peduli apa yang terjadi, saya hanya fokus ke pertandingan. Apa yang saya lakukan selalu membangun klub, membuat tim berperforma baik, membuat tim ini berprogres, dan memenangkan pertandingan, dan memenangkan trofi. Sebagian besar fans yang diminta mengatakan, ingin Anda stay. Apakah Anda ingin tetap stay di Manchester United? Erik ten Hag mengatakan, saya di sini untuk menang. Dan jadi itu menurut saya ini adalah sebuah project, dan kita berada di arah yang tepat. Tapi kita harus mengambil pertimbangan-pertimbangan dan juga ukuran-ukuran yang lebih keras lagi untuk bisa terus berada di arah yang benar, untuk mempercepat lagi prosesnya, karena kita tidak bisa terus bergerak seperti ini dengan banyak pemain yang cedera. Ya, lalu Andy Mitten mengatakan, terima kasih waktu Anda, dan ya sekali lagi selamat memenangkan Piala FA. Ya, ada informasi yang menarik. Gue ingin bahas dulu bagaimana memang tim ini sudah dipersiapkan oleh Erik ten Hag. Gue singgung di review bahwa memang ini sudah dipersiapkan strateginya, orang-orangnya, dan kita bisa melihat ya, Erik ten Hag sepanjang musim terus mengeluhkan tentang cedera. Gue baca banyak komentar yang mengatakan, itu alasan saja. Tapi menurut gue faktanya demikian. Ketika para pemain ini bisa kembali lagi ke atas lapangan dengan lebih banyak, walaupun situasinya tidak 100% fit ya, seperti Lisandro Martinez, seperti Rafael Varane, Scott McTominay terpincang-pincang ketika digantikan. Tapi memang ini memberikan jelas perbedaan yang sangat besar. Erik ten Hag juga menyinggung terkait dengan center back. Ini sangat penting sekali. Tapi di sisi lain kita melihat bagaimana sepanjang musim ada berapa kali kombinasi di lini belakang yang menurut gua ini tidak bagus. Dan ketika lini belakang ini bisa kembali ke rencana terkuatnya, itu adalah duet Rafael Varane dengan Lisandro Martinez, ya kita lihat mereka tampil sangat tangguh. Bahkan seorang Erling Haaland dan penyerang-penyerang lainnya dari Manchester City ini tidak bisa leluasa seperti biasanya. Erik ten Hag juga mengatakan kalau dia sangat positif, dia sangat optimis. Bahkan disebutkan tadi dari 12 menit awal saja dia sudah melihat bahwa pertandingan ini bisa dimenangkan oleh Manchester United, dan betul itu yang terjadi. Artinya dia memiliki kemampuan teknis, dia bisa membaca situasi di atas lapangan dengan baik juga. Dan yang tidak kalah penting juga bagaimana Erik ten Hag menanggapi kabar-kabar pemecatan itu ya. Dia mengatakan dia tetap fokus. Mungkin para pemain yang ada pengaruh terkait dengan kabar tersebut, tapi jelas tidak dengan dirinya. Dia tetap fokus ke final, dan fokus itu pun juga akhirnya yang bisa membawa Manchester United ini berhasil. Tidak kalah menarik juga ditanyakan oleh Andy Mitten terkait dengan fans sekarang ini ingin Anda supaya stay. Apakah Anda ingin stay di Manchester United? Dia tidak menjawab secara langsung iya atau tidak, tapi dari apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, dia mengatakan kalau dia di sini untuk memenangkan pertandingan, dia ingin memenangkan trofi. Kita ini ada di project, dia ingin project ini terus berlangsung, dia melihatnya project ini
mengarah ke arah yang tepat. Bahkan dia ingin supaya proyek ini bisa lebih dipercepat lagi. Tapi di sisi lain dia juga butuh support. Jelas tadi disebutkan proyek ini tidak bisa berjalan dengan banyaknya pemain yang cedera. Artinya apa? Erik ten Hag seperti kayak mengajukan syarat gitu ya. Dia melihat bahwa segala sesuatunya ini yang dipimpin sampai dengan sejauh ini oleh Erik ten Hag ya di tim Manchester United ini ke arah yang sudah benar. Hanya saja kalau dia tidak bisa mendapatkan support ya, nah ini bisa menjadi tanda tanya. Kalau seandainya memang dia mendapatkan support, ya dia percaya bahwa dia bisa mempercepat proses ini, dia bisa juga mengarahkan proyek ini ke arah yang sudah tepat ya, yang seperti disebutkan tadi. Dan ini sekaligus juga menurut gua memberikan spekulasi yang besar karena Ineos sampai dengan sejauh ini masih belum jelas komitmennya dengan Erik ten Hag. Apakah mereka juga akan komitmen mensupport Erik ten Hag atau justru mereka akan meneruskan langkah mencari ganti dari Erik ten Hag itu sendiri. Dan Andy Pearson tadi juga mengatakan bagaimana memang kebanyakan fans dan ini juga sesuai dengan apa yang gue alami di stadion di Wembley, di mana gue saksikan secara langsung. Bukan hanya chants yang memang banyak sekali dinyanyikan untuk Erik ten Hag, tapi juga ketika gue menanyakan apakah Erik ten Hag lanjut atau tidak, sebagian fans yang gue tanyakan itu mengatakan kalau dia dipecat ini bukan sesuatu yang bijaksana, ini bukan sesuatu yang adil yang dilakukan oleh Ineos kepada Erik ten Hag, tentu saja setelah memenangkan Piala FA. Hal yang juga sebenarnya banyak disesalkan oleh fans dengan Louis van Gaal ya di tahun 2016 yang lalu, di mana ya sehari dua hari setelah memenangkan Piala FA, Louis van Gaal justru dihentikan, justru dipecat oleh Manchester United, tentu saja pada saat itu masih dipimpin oleh Ed Woodward. Kurang lebih demikian membahas wawancara dengan Andy Mitten juga, di mana ada ya seperti biasa ya informasi yang menarik juga yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Dia juga disebutkan tadi di awal ya bagaimana dia juga memiliki target untuk memenangkan Piala FA. FA Cup is in my bucket list, artinya dia juga ingin memenangkan FA Cup. Dia tahu sebagaimana penting, sebagaimana bergengsi Piala FA ini. Ada beberapa yang mengatakan kalau ini piala kecil saja, piala CG saja. Enggak ya, FA Cup ini adalah kompetisi tertua di Inggris. Ini sangat bersejarah, gengsinya pun juga sangat tinggi. Ini tidak sembarangan, bahkan gue merasakan betul atmosfer sebelum pertandingan dan juga setelah final itu memang sangat luar biasa, sehingga memenangkan FA ini menurut gue memang sesuatu yang besar dan sesuatu yang bergengsi. Dengan memenangkan 13 kali saat ini Manchester United hanya satu piala lagi nih ya di belakang Arsenal sebagai pemenang terbanyak dari Piala FA dengan 14 piala. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United wawancara tadi. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.